Ratusan guru dan tenaga kependidikan mengabdi di wilayah pedalaman dan perbatasan Malinau. Total ada 215 GTK jenjang SMA sederajat di Malinau terdata sebagai pengajar di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau. Karena frekuensi penerbangan perintis yang sangat terbatas, GTK kerap terdampak antrean panjang penerbangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei dan rekan-rekan di studio. Pada pekan lalu, tepatnya hari Senin 18 Juli 2022, telah memasuki tahun ajaran baru atau hari pertama masuk sekolah untuk semua jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Malinau, mulai dari TK hingga SLTA atau SMA sederajat. Untuk wilayah-wilayah yang terdata di wilayah remote area atau wilayah yang sulit terjangkau di Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara cabang Dinas Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung mendata ada 215 guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang mengabdi di sejumlah wilayah yang sulit diakses atau wilayah pedalaman dan kepulauan atau wilayah kecamatan terluar di wilayah Kabupaten Malinau. Untuk saat ini memang frekuensi penerbangan cukup banyak permintaan karena memasuki waktu selesai libur Idul Adha kemarin, termasuk juga untuk tahun ajaran baru semua jenjang, dikarenakan kebiasaan guru dan tenaga kependidikan yang dari wilayah terluar atau wilayah remote area biasanya turun ke ibu kota kabupaten untuk mengurus sejumlah keperluan administrasi atau keperluan pribadi. Dari beberapa guru khususnya yang mengajar untuk jenjang SMA sederajat, biasanya terdampak antrean panjang penerbangan perintis. Untuk diketahui memang kuota penerbangan perintis pada tahun 2022 ini memang hanya berharap pada APBN atau penerbangan perintis yang disubsidi bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pusat. Sementara rutinnya biasanya pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menganggarkan anggaran dana untuk subsidi ongkos orang dan barang atau SOA yang kerap disebut sebagai program jembatan udara di Kalimantan Utara. Namun urung dianggarkan tahun ini sehingga frekuensi terbang memang terbatas ke sejumlah wilayah khususnya di wilayah terluar Kabupaten Malinau dan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Untuk saat ini kantor dinas cabang pendidikan dan kebudayaan wilayah Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung mewajibkan bagi guru yang terdampak penundaan penerbangan untuk tetap absen di kantor cabang sebelum dapat berangkat kembali untuk memulai tahun ajaran baru yang nantinya akan dijadikan laporan, dan masalah ini juga akan menjadi bahasan agar guru-guru khususnya tenaga kependidikan jenjang SMA sederajat diprioritaskan dalam mengikuti penerbangan perintis ke wilayah terluar atau remote area di wilayah Kabupaten Malinau. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.